semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya Novi Ayus, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan antara sirloin dan tenderloin, khususnya pada binatang ternak sapi. Bagi kalian para penggemar steak, tentunya sudah tidak asing lagi dong dengan dua kata ini, karena keduanya merupakan bagian atau potongan daging sapi yang sering sekali diolah untuk dijadikan steak, dan tentunya dijadikan favorit oleh banyak para penggemar steak karena memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi daripada bagian daging sapi yang lainnya seperti paha atau perut sapi. Karena tingkat keempukannya yang lebih tinggi inilah, maka kedua macam potongan daging ini juga digolongkan ke dalam kelompok daging yang premium, sehingga harganya biasanya lebih mahal. Oke, sekarang kita kembali ke bahasan utama kita, yaitu perbedaan antara sirloin dan tenderloin. Langsung saja kita bahas yuk. Perbedaan pertama adalah dari segi letak atau posisinya pada sapi. Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini saya ambil dari situsnya Wikipedia. Jadi dia itu adalah gambar potongan daging sapi berdasarkan standar Amerika atau American Cut. Dari gambar itu terlihat sekali bukan bahwa sirloin dan tenderloin itu letaknya sangat berdekatan gitu ya. Jadi mereka itu kalau tidak salah dipisahkan oleh sebuah tulang. Jadi misalnya ini adalah tulang, maka tenderloin itu melekat pada bagian dalamnya, sedangkan sirloin itu melekat pada sisi luarnya. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia tenderloin itu disebut sebagai bagian daging khas dalam, karena memang letaknya itu berada di dalam atau bagian tengah sapi, sedangkan sirloin letaknya itu pada bagian luarnya. Oke. Itu adalah perbedaan berdasarkan letak atau posisinya. Sekarang kita ke perbedaan kedua, yaitu berdasarkan bentuknya, bentuk dagingnya. Mari kita perhatikan lagi gambar ini. Pada gambar ini terlihat jelas bukan bahwa tenderloin itu bentuknya seperti bulat dan lonjong ya, sedangkan sirloin itu bentuknya seperti persegi mungkin ya, seperti persegi. Untuk lebih jelasnya, saya memiliki gambar potongan daging asli, yaitu ini adalah gambar sirloin dan ini adalah gambar tenderloin. Terlihat jelas bukan bedanya seperti apa? Sirloin tampak seperti bentuk-bentuk persegi gitu ya, sedangkan tenderloin tampak seperti bentuk-bentuk bulat dan lonjong. Memang seperti ini potongan daging aslinya. Oke, sedikit informasi tambahan tentang tenderloin. Tenderloin ini seringkali disebut juga sebagai fillet, dan bagian yang mengerucut di salah satu ujungnya itu seringkali disebut sebagai potongan filet mignon. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini juga saya ambil dari situsnya Wikipedia. Di situ ada bagian yang diwarnai dengan warna merah, yaitu bagian yang mengerucut pada salah satu sisi, salah satu ujung tenderloin. Itulah filet mignon. Filet mignon ini sangat istimewa sekali. Udah sangat istimewa sekali ya. Berarti memang betul-betul istimewa. Karena filet mignon ini memiliki tekstur yang super duper empuk. Premium sekali. Lanjut ke perbedaan ketiga, yaitu jumlahnya pada satu ekor sapi. Kita lihat kembali gambar ini. Dari gambar ini terlihat jelas ya bahwa jumlahnya tenderloin itu lebih sedikit daripada jumlahnya sirloin. Jadi sirloinnya itu bukan hanya bagian yang di atas tenderloin saja, yaitu yang berwarna hijau, tapi bagian yang di bawah sirloin yang berwarna pink dan ungu tua itu merupakan bagian sirloin juga, yaitu sirloin atas atau top sirloin dan juga sirloin bawah atau bottom sirloin. Jadi secara keseluruhan sirloin itu jumlahnya lebih banyak daripada tenderloin. Oke, sudah ada 3 perbedaan dari sirloin dan tenderloin yang kita bahas sekarang. Sebelum lanjut ke perbedaan selanjutnya, untuk yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya channel saya ini. Karena subscribe dari kalian adalah motivasi untuk saya dalam membangun channel ini untuk menjadi lebih besar lagi. Dan juga jangan lupa like, komen, serta share video ini jika dianggap bermanfaat untuk semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk yang bersedia subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut ke perbedaan selanjutnya, itu perbedaan keempat adalah dari segi teksturnya. Tekstur tenderloin sesuai dengan namanya tender, yang berarti adalah lembut, maka tenderloin ini teksturnya lebih lembut daripada sirloin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tenderloin ini
ini otot-ototnya jarang sekali digunakan untuk beraktivitas. Beda sekali dengan sirloin. Sirloin itu otot-ototnya lebih banyak digunakan untuk beraktivitas, sehingga untuk keempukan tenderloin lah yang lebih empuk. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi kandungan lemaknya. Sirloin memiliki kandungan lemak yang lebih banyak daripada tenderloin. Jadi untuk kalian yang sedang menjalani diet lemak, sepertinya tenderloin merupakan potongan daging yang cocok untuk kalian konsumsi. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi rasanya. Karena sirloin memiliki banyak lemak, maka dia itu rasanya lebih juicy. Kok bisa lebih juicy? Ya bisa dong, karena logikanya lemak itu kan kalau dipanaskan akan meleleh, dan lelehan lemak ini akan menjadikan dagingnya itu menjadi lembab, menjadi gurih, dan menjadi harum. Pantas saja ya ada istilah yang menyebutkan bahwa no fat, no flavor. Perbedaan selanjutnya adalah dari waktu memasaknya. Tenderloin karena teksturnya sudah empuk dari sananya, maka untuk memasaknya tidak memerlukan waktu yang lama. Jika kelamaan, malah dagingnya bisa menjadi hancur. Berbeda dengan sirloin yang tingkat keempukannya lebih rendah daripada tenderloin tadi, maka waktu untuk memasaknya adalah lebih lama daripada tenderloin. Waktu yang lebih lama ini diperlukan oleh sirloin untuk menjadikan dagingnya menjadi empuk. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi harganya. Tenderloin karena memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi dan juga dia hanya tersedia sedikit saja pada satu ekor sapinya, maka biasanya harganya lebih mahal daripada sirloin. Jika ada resto yang menjual tenderloin dan sirloin dengan harga yang sama, mungkin porsinya berbeda ya, jadi lebih banyakkan sirloin daripada porsinya tenderloin. Atau jika mungkin porsinya sama, mungkin harga sirloin yang dinaikkan. Jadi intinya tentang harga mah itu relatif ya, tapi biasanya tenderloin ini lebih mahal daripada sirloin. Nah, itulah dia perbedaan antara sirloin dan tenderloin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah mengetahui perbedaannya, jadi apakah kalian akan memilih sirloin atau tenderloin? Tentunya semua tergantung selera ya. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang kepengen makan daging nih yang rasanya itu juicy gitu ya, terus lemaknya meleleh di mulut, baunya itu harum, gurih, sepertinya sirloin ini adalah pilihan yang tepat. Tapi jika kita sedang menjalani diet lemak, sepertinya ya jangan sirloin ya, tapi tenderloin yang akan kita pilih karena lemaknya lebih sedikit. Walaupun tidak sejuicy sirloin, tapi tenderloin ini kan memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi daripada sirloin. Dan jangan lupakan juga bagian filet mignonnya, patut dicoba. Oke semuanya, sampai di sini dulu video saya kali ini tentang perbedaan antara sirloin dan juga tenderloin. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah tingkah, mohon sekali untuk dimaafkan ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini apabila dirasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.